saka Ishak saka Ibrahim. Dan ada yang meriwayatkan baju itu saka baju surga. Di bahu surga itu ada di baju kok misalnya dipakai Nabi Yusuf itu bahu surganya ada, dan itu punya khususiyat, artinya duweni yoni, punya keramat. Siapapun yang sakit, siapapun yang sedang dalam ujian, terus diusap dengan baju milik Nabi Yusuf itu sembuh itu. Ila ufiyah dan ini tafsir kan diterangkan. Nah, ketika Nabi Yusuf itu menyuruh agar supaya saudara-saudara itu pulang ke Kan'an Sam menemui bapaknya, yang informasi yang disampaikan oleh saudara kan bapaknya sudah sangat tua, buta karena memikirkan Yusuf kan, karena sering nangis sampai Nabi Yakub itu buta, bahkan ana sing dawuhne sing riwane bungkuk. Buta bungkuk, badannya kering kurus. Nabi Yusuf kan ketika dapat informasi dan berita dari saudara-saudaranya bagaimana kondisi abahnya Yakub kan nangis sangat. Terus akhirnya berterus terang siapa sebenarnya beliau yang itu singgasana itu. Ya, Yusuf adik-adik mereka. Yusuf utusan kepada saudara-saudaranya yang ada mengatakan 9. Jadi perjalanan saudara Yusuf yang ketiga ke Mesir ada mengatakan 9 semuanya, ada mengatakan sebagian. Jadi perjalanan saudara Yusuf ke Mesir itu 4 kali. Ya. Perjalanan pertama dihadiri 10 saudara semua, kecuali Benyamin. Jadi 10 itu semua hadir ya, pertemuan pertama. Jadi Robel, Sam'un, Yahuda, Lewi, Robalun, Yasjur. Mbak Dina yang ketujuh dari anaknya Bulian dah. Terus saudara kandungnya Nabi Yusuf, adik Benyamin tidak ikut. Tidak ikut. Jadi sing sangka putrane Bulia, jadi putrane Nabi Yakub yang dari Bulia kan sebenarnya 7, yang laki-laki kan 6, ikut semua. Ini perjalanan pertama. Terus dari budaknya Bulia dan Burokil semuanya ikut juga ikut. Budak Bulia itu namanya kan Zulfa, punya anak siapa kemarin? Zulfa, Jad, Asir, dua kan. Terus budak jadi Bulia, Jad, Asir namanya Zulfa. Budak Burokil namanya Baha, dan mengatakan Lahfa, Baha ya. Itu punya dua anak, namanya dan jadi akhirnya semua anak Nabi Yakub yang hadir ya, itu anaknya Nabi Yakub itu hadir pada perjalanan yang pertama, hadir ke Mesir, ikut belanja semuanya. Jadi dari keturunan Bulia, terus kalau keturunan budak Lia kali budak Burokil, budak Zulfa kali Barha. Ini pun kalau terangkan budak Zulfa, Bulia kali Burokil itu kan oleh mereka berdua, oleh kan Burokil Lia kan istri. Jadi Lia itu istri pertama, itu keduanya adik Burokil. Yang waktu itu syariatnya masih diperbolehkan, dan Nabi Yakub bolehkan menikahi 2 bersaudara dalam satu waktu. Nah, budak Bulia Burokil itu oleh Burokil kan dihibahkan ke garwane, ke Nabi Yakub agar supaya nanti punya keturunan sampai akhirnya punya keturunan. Jadi saka budak Bulia punya 2, Burokil juga. Jadi putra-putra Nabi Yakub baik dari keturunan Bulia maupun budak Bulia Burokil semua totalnya 10. Itu pada perjalanan yang pertama ke Mesir dengan tujuan untuk belanja bahan makan dan pokok nempur, semua hadir 10. Itu perjalanan pertama. Perjalanan kedua ke-11 putranya hadir karena itu syarat dari Raja Mesir. Yusuf itu yang syarat. Perjalanan kedua kan Nabi Yusuf itu kan mensyaratkan agar supaya
nanti pada perjalanan kedua tahun berikutnya ketika mau beli bahan makan nempur, saudaranya yang pada perjalanan nggak ikut, Benyamin ya, harus ikut. Kalau tidak sudah jangan sekali mendekat Mesir dan tidak ada istilah nempur. Fala taqrabun kali fala kaila. Itu perjalanan kedua. Jadi perjalanan kedua semua putra-putra Nabi Yakub 11 hadir semua. Sampai Benyamin adik Nabi Yusuf sing saka Burokil ya semua hadir. Jadi 11 itu perjalanan kedua. Perjalanan ketiga karena pada perjalanan pertama pada perjalanan yang kedua Nabi Benyamin adiknya kan ditahan karena kena sandiwara Nabi Yusuf kan bikin sandiwara. Ditahan sing dadi sababiae nggak bisa pulang. Akhirnya kan tinggal 10 kan kalau gini tetapi sih ditambah satu lagi putranya Nabi Yakub yang tertua Kabiru ada yang mengatakan namanya yang Yorobil yang kedua itu tidak berani pulang karena malu dan takut dengan abahnya. Karena karena ketika mau berangkat pada perjalanan kedua kan kan matur datang abahnya matur bahwa boleh belanja ke Mesir tapi bersyarat. Syaratnya sesuai yang diajukan oleh negara Mesir memberikan penguasanya ya Yusuf toh rajanya kan Yusuf. Syaratnya kan Benyamin yang pada perjalanan itu harus ikut, kalau tidak boleh ikut. Akhirnya kan waktu itu kan Nabi Yakub kan dilima. Jadi dari satu sisi beliau itu mikirno lek tak lepas Nabi lek Benyamin kok tak izini berangkat ke Mesir, jangan-jangan nanti nasibnya seperti Nabi Yusuf. Dan memang Benyamin itu di dalam itu bagi Yakub itu sebagai pengganti Nabi Yusuf yang bilang sekian tahun minangka kangge ngurangi rasa sedih, ada penggantinya. Dadaan Raja Mesir punya syarat boleh nempur, boleh belanja bahan makanan pada perjalanan kedua dengan syarat Benyamin dibawa. Tapi lek mengko ndak diizini karena Nabi Yakub kan ndak bisa nempur. Sementara sangat butuh, bingung repot kan? Akhirnya demi kemaslahatan, ya kaya ngopo kan kebutuhan pokok ya, perut kan penting. Lek ndak iso nempur ndak ada yang dimakan, ndak ada yang mesti dimakan kan. Bisa jadi kan bisa jadi umum ya bisa dari sakit mati bareng kan. Nah, demi untuk menyambung nyawa, demi kebaikan bersama, kepentingan bersama, akhirnya dengan terpaksa Nabi Yakub pada perjalanan kedua memberi izin kepada saudara untuk pergi ke Mesir dengan membawa Benyamin, tapi bersyarat, ngasih syarat asalkan saudara-saudara Yusuf saudara-saudara yang mau membawa Benyamin ke Mesir pada perjalanan kedua, syaratnya mereka harus berani bersumpah di hadapan Nabi Yakub dengan membawa nama Allah. Mausik. Jadi harus bersama ini dengan dikukuhkan nama Allah dengan sumpah. Mereka karena ya butuh, kakek kan butuh ya. Nabi Yakub merasa butuh bahan makan, kehabisan bahan makan kan. Mereka juga sadar itu. Kalau yang tidak digawa pada perjalanan yang kedua ke Mesir, bila dibawa, tidak bisa nomor tenang. Akhirnya mereka juga berani sumpah. Terus Nabi Yakub karena mereka berani bersumpah, dia kan berjanji siap membawa Benyamin pada perjalanan kedua, siap membawa pulang dengan selamat kan gitu. Itu yang perjalanan kedua. Jadi yang pada perjalanan kedua ke Mesir, semua putra-putra Nabi Yakub yang 11 ikut semua, termasuk Benyamin. Berdua. Nah, pada perjalanan kedua kan Benyamin ditahan karena bikin sandiwara tadi Nabi Yusuf ditahan, terus akhirnya tidak bisa pulang. Sing dadi sabai tertahannya Nabi Benyamin oleh kerajaan Mesir itu dari sababiahnya Pak Robel ya, saudara yang tertua itu tidak berani pulang karena malu dan takut dengan abahnya. Kenapa? Karena dulu pernah berjanji dengan nama Allah, sumpah di hadapan Nabi Yakub bahwa nanti pada perjalanan kedua pasti ya Benyamin dibawa pulang dengan selamat. Ternyata tidak bisa. Akhirnya
Robil ya, saudara Nabi Yakub Yusuf yang tertua itu tidak berani pulang. Akhirnya yang pulang ke Sam kan 9. Akhirnya sama lah. Terus setelah itu kan bahan makan kan habis terus kan, dimakan ngantek. Tetap blonjo meneh. Sementara pada perjalanan yang ketiga bahan makan habis, alat tukarnya juga habis. Karena alat uang dipakai beli bahan makan itu habis. Sampai ada yang mengatakan alat tukar yang dibawa oleh Sayyidina Yusuf pada perjalanan yang ketiga itu ada yang mengatakan serandal. Menurut serandal sama tidak payu. Ada yang mengatakan apa ya? Ada yang serandal, ada yang mengatakan dirham yang sudah zuyuf, tidak laku. Jadi karena kondisi masyarakat Sam karena waktu itu memang sudah sangat memprihatinkan, habis semua ya, bahan makan habis ya. Terus mau beli tidak ada uang, akhirnya seadanya dibawa walaupun itu manek ini terus ya bisa aneh. Kenapa berani? Karena meyakini bahwa Raja Mesir memang punya sifat-sifat, punya akhlak yang luar biasa, dermawannya luar biasa. Terbukti ketika pada perjalanan pertama dan kedua mereka saudara-saudara di Mesir itu diperlakukan seperti tamu agung, dimasukkan ke hotel megah mewah, di sana dijamu layaknya tamu agung. Api luar biasa. Nah, dari pengalaman seperti itu akhirnya pada perjalanan ketiga dengan alat tukar yang tidak laku, wani wis dene sak ana digowo. Akhirnya berangkat ke Mesir pada perjalanan ketiga. Siapa yang hadir? Ada yang mengatakan 9 anaknya Nabi Yakub hadir semua. Nah ini Benyamin, Yusuf kan hilang, jadi hilang kan kambian, jadi raja itu. Benyamin ditahan karena kena sandiwara, ya, kan ditahan. Apa itu jaminan itu. Sing Robil, saudara tertua, tidak pulang karena takut, malu dengan abahnya karena katanya siap ya, sanggup membawa pulang Benyamin ke Sam, ternyata enggak. Kan tadi. Akhirnya kan dengan ngomong lah pada perjalanan yang ketiga itu ada yang mengatakan semua hadir pergi ke Mesir, semua itu 9, ada yang mengatakan sebagian. Nah, lek sing miturut niki tengri wa qala Abu Liman Abdurrahman min Bani Wa'li ini sepertinya si Mufasir ini berpendapat sing hadir tidak semua. Nah, Bani lah. Jadi Liman Abdurrahman ini aji itu si hadir tidak semua. Jadi sebelum berangkat ke Mesir pada perjalanan ketiga, lek miturut sing tafsir Jalalan niki 9 tidak hadir semua, sebagian. Jadi perjalanan saudara Yusuf ke Mesir ini 4 kali. Pertama ya dihadiri 10, yang kedua itu 11, Benyamin. Yang ketiga ada yang mengatakan semua hadir 9 ya, hadir, ada yang mengatakan sebagian. Yang keempat semua hadir, bahkan seluruh keluarga besar Nabi Yakub diboyong, totalnya menurut sebagai beberapa riwayat itu 72 orang. Hadir ada yang 73. Pas waktu itu ya dihadiri. Iki kola abuhu ini kita baca dulu. Si walama fasalatul aid. Nah, ini walama fasalatul aid. Jadi pada perjalanan yang ketiga yang di Mesir kan songo toh, terus berangkat ke Mesir dengan tujuan untuk nempur beli bahan pokok karena memang dimasakan ansem sudah habis dengan alat tukar yang tidak laku. Wa kharajat walama fasalat kharajat tegese metu sapa al-aib iku rombongan untan-untan min arisi Misra saking kota Arisi Mesir. Kota Aris itu kota bagian dari kota yang ada di kota bagian dari Mesir yang ada di Mesir bagian utara, jadi berdekatan dengan semenanjung Sinai. Aris itu nama kota. Sing kota apa itu Mesir itu kan masuk wilayah Afrika. Jadi sebenarnya jarak antara Mesir dan Sam itu tidak kan berdampingan kan. Jadi posisi Sam dalam Nabi Kanan Sam ya, Nabi Yakub itu arah utaranya, utara Mesir kidul. Nah, jarak itu sebenarnya itu lek teng kitab Sawit itu 80 farsa. Jadi jarak antara Mesir kare dalam Nabi
Yakub sing ono Kanaan Sam ya, kita tetap disebutkan Sam ya. Jadi teng kitab-kitab itu untuk menyebutkan tapi itu tempat dakwai nabi-nabi ini nama yang dipakai tetap nama lama. Saiki kan kata atasan kan tidak pasti laku. Dulu kata atasan laku meliputi 4 negara, berarti santu meliputi Beirut, terus sing lor kulon ya Beirut, terus Suria, Loretan, terus Jordania, terus kali Palestina, Israel niku. Saiki nama Palestina sudah mulai akan hilang. Mulai ya. Dicaplok karo Israel gitu. Tapi jeneng tingkat-tinggi boleh akan hilang itu. Jadi benar meliputi 4 negara. Jadi muni Sam itu maksudnya Lebanon, Suria, Yordania, terus Palestina. Saiki Palestina ganti Israel. Nah, kidule Sam itu Mesir. Jarak antara Sam tempat dakwah Nabi Yakub kalih Mesir yang waktu itu putranya yang namanya Yusuf itu menjabat menduduki posisi tertinggi, termulia, raja ya, itu 80 farsa. Farsa itu sampai 3 mil. 1 mil itu ada yang mengatakan 2,5 kilo. Karena sebenarnya 2 kilo 2,5. Jadi misal 80, jadi 80 farsa itu 1 farsa 3 mil. 1 mil sekitar antara 2 atau 2,5 kilo. 80 ping 3, 8 ping 3 pasti 210 kilo ya. 210 ping upama 2 kilo, 210 ping kilo. 210 ping loro. Pinten? 560. Sekitar 560 kilo. Artinya jarak antara Mesir sing dinggoni Nabi Yusuf kalih Kanaan dalem Nabi Yakub sekitar 560 kilo. Jane ndak pati adoh. Jadi gampangane ya Tulungagung, Semarang gampang itu ya. Dengan Semarang ndak betul. Tapi kenapa kok waktu itu kok kesane waduh, karena ya waktu Nabi Yakub dalam masa-masa sulit, masa-masa cobaan. Wong lek dicoba itu walaupun sebenarnya enggak jauh kan sesuatu jadi jauh. Walaupun mudah sebenarnya kan jarak segitu kan gampang ya. Wong biyen iku lek ulunga iki biasa sampai ribuan kilo kan. Tapi kan tidak sampai ribuan kan. Enggak jauh sebenarnya itu. Tapi kenapa sekarang kok mencarinya kok sulit sekali? Karena masa-masa ujian sebenarnya itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya gampang jadi sulit. Lek mendekati masa-masa lepas dari ujian, sesuatu yang sulit jadi gampang biasanya. Walama fasolatil airu. Jadi maksudnya Aris, Khorajat min Aris itu kota bagian dari Mesir yang ada di Mesir paling utara, tapi berdekatan dengan Semenanjung Sinai. Mesir itu kan daerah ekstrim ya, jadi iklimnya kan iklim ekstrim, tapi kan ekstrim ya, jadi gersang, terus modelnya kan apa sih pasir kan deh, model pasir. Seperti yang kita ketahui info-info songkol jenengan tinggal di YouTube itu, nakne suatu daerah itu banyak pasir, itu kalau ketika ada badai itu pasir kan membentuk gunung-gunung. Jadi di sana banyak gunung-gunung pasir, gunungnya pasir, dan itu nggak bisa dipakai ketika orang itu melakukan perjalanan, nggak kena di patokan itu. Bab mungkin berapa waktu setelah pasir itu setelah ketika ada badai ya hilang ganti sampai ketinggian yang 10 meter nanti 30 meter kan itu hilang daerah pasir daerah Nabi Yusuf ya Mesir itu termasuk daerah ke Afrika termasuk wilayah luar biasa ombong ya walaupun penduduk tidak seakan Indonesia sekitar 80 kalau tinggal ini ku tinggal itu sekitar 80-an 8 juta seakan Indonesia banyak itu tapi wilayah lumayan luas termasuk negara terbesar ke-30 pusat meninggal itu 30 itu luas tapi ya mayoritas masyarakatnya itu ada di sekitar karena itu pasir ya akeh sing ono makanya sekitarnya nil hampir 90%. Jadi populasi apa itu konsentrasinya itu populasinya itu sekitar nil itu 90%.
sama. Akhrajat min arisi Misra. Ya, jadi Nabi Yakub ketika sudah membuka diri di hadapan saudara-saudara yang ada 9 pada perang ketiga, bahwa siapa sebenarnya beliau yang duduk di singgasana kerajaan itu kan sudah apa itu membuka diri bahwa beliau itu Yusuf kan adik mereka itu. Terus utusan kepada mereka agar supaya mereka pulang ke Kanasa menikah bapaknya sambil dititipi yang tujuan nanti agar kamu nanti diusapkan di wajah Nabi Yakub yang waktu itu masih dalam kondisi buta supaya bisa ningali disampaikan. Kala abuhu. Nah, ketika utusane Nabi Yusuf, jadi kan saudara pulang dari Mesir ke kan utara. Ini jarak beberapa kilo, ada yang mengatakan jarak perjalanan 8 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Dibaca dulu ya. Kala abu, jadi saudara Yusuf pada perjalanan ke Mesir yang ketiga kan terus pulang karena diutus oleh raja oleh Abi itu sambil membawa baju korisna Yusuf. Ketika di tengah perjalanan kola ngendika sapa abuhu bapak ikhwan ngendika liman mari wong hadir sapa man nimbani saking pira-pira putrane abuhu putrane wa auladim pira-pira anaknya. Lagi jadi ibarat liman kata nimbani iki memberikan pengertian bahwa mufasir ini berpendapat saudara-saudara yang hadir ke Mesir pada perjalanan ketiga tidak semua dari 9 itu tidak semua. Jadi ada yang masih tertinggal karena Kanasa. Jadi pasti liman kata nimbani ada yang mengatakan semua. Terus maksud Bani Wawi ini kan pendapat. Jadi ada yang mengatakan semuanya 9 itu lalu terus nyanggalan juga kalau putu-putu nih kan putunya banyak kolabu inilah ajitiri Yusuf ini sedang Yusuf ikulah itu yang kita supaya Yusuf rika Yusufa yang gondol Yusuf maksudnya bau Yusuf bau apa nih kami sih au sholathu kang nekaaken ing Yakub ing ilahi au sholathu nekaaken ing rih ilahi Yusuf ilahi maring ab apa angin siba itu angin yang meniup dari arah timur. Jadi min matla'il samsi, jadi angin yang muncul dan bertiup dari arah tempat munculnya matahari. Kaitan ke barat. Itu angin seba, angin yang bikin orang kalau karena tiupan itu senang. Jadi paling dari sekian macam angin ya, jenis angin yang paling menyenangkan itu angin seba. Ini kelawan itu Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan, kok yang meniup itu angin siba, angin yang datanya dari timur, padahal jadi asiba itu angin yang datanya dari timur ke barat. Dan itu angin yang paling membawa banyak manfaat. Kok angin yang datang dari timur, dari selatan ke utara atau sebaliknya. Nah, kenapa angin yang meniup baju komisna Yusuf yang dibawa ke saudara itu kok angin siba dari timur, padahal perjalanan saudara-saudaranya dari Mesir ke Sam kan itu perjalanan kan arahnya dari selatan ke utara. Kan ada ya. Kenapa? Yo itu kan dianggap saja ini sesuatu mukjizat. Ya mungkin jadi tiupan dari timur ke barat. Terus ketika nyampe apa itu mengenai saudara-saudara terus diputar karena malaikat pembagi angin, pengatur angin diputar ngalor kan bisa. Jadi yang ngono. Iki kan memang agak jaga tapi tidak perlu kita baca kan. Anggap saja seperti yang asibah karena ini hubungannya dengan hubungan bahasa nabi, kenabian kan. Jadi mesti niki lek Mesir kok itu Mesir itu kan posisinya kan selatannya Kanaan, selatannya Sam. Angin sibah dari sana ini kan rono.
Nah, Nabi Yakub kan di sana, kan tidak ketemu angin tidak akan ketemu dengan hidungnya Nabi Yakub kan? Tak bisa, anggap saja ya aneh, itu mungkin dari sana terus digiring malaikat ke sana kan mungkin. Ini asibah. Tapi ini kalau Allah Taala mimasi roti salat ayamin saking pelakon telu dino. Perjalanan sehari sekitar kurang lebih sekitar sehari itu perjalanan dulu ya, melaku. Ada unta itu 30 kilo santai. 3 hari ya 30 kali 3. Ada yang segitu. Ada yang makan ausaman itu tahu 8 dino. 8 ben 30 sama PBB, Bro. 8 ben 200 patang dua. Asal lu lewake. Luwih akeh. Laula antun faniduna laula antun faniduna lamun to ora bodohake sapa ira kabeh sing manani lamun ora nganggep pikun sapa ira kabeh. Karena waktu itu Nabi Yakub kan sudah sepuh. Buta, bungku, keri, kuru, sesepuh itu sepuh. Ketika Nabi Yakub mencium bau komis Nabi Yusuf yang jaraknya antara beliau dan apa itu komis yang dibawa saudara sana itu jaraknya kan sing tahun ini sampai 8 dino perjalanan 8 hari. Jauh kan? Kapan jauh? Kapan saya perjalanan satu hari itu sesama model kuno 30 kan 30 kilo 30 kali 8 24 kilo jarak 24 kilo wis tersiu terus ngendika nak iki tunggu saya kok ini ada baunya Yusuf ya ngono Yusuf Mbah sampean pun tambah Yusuf tak pun mboten wonten katuriyen Mbah jenengan kok kebanget pun Mbah pun dibikin jenengan itu saking senenge saking cintane jenengan berlebihan balik cinta kare les saya kan nape Dek Yusuf itu pun katuriyen pun Mbah tapi dengan itu terus akhirnya ketika Nabi Yakub seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui tentu kalian tidak akan menganggap saya itu berlebihan ya. Saya itu pikun lah. Jadi ada semanan Tuhan itu pikun. Bahwa antum itu atau membodohkan. Jadi menganggap komentar apa itu Nabi aku kan kebodohan. Maksud dia kan pian iso yo. Masa kok baune jarene kok tersiu. Inilah gitu Yusuf lawan antum itu. Terus safihuna tegese bodohake supaya kabeh. So niki sing nyang omah iki sing nyang omah. Dulu kan di perjalanan mau pulang itu saya bilang seandainya kalian itu tidak menganggap saya ini bodoh atau tidak menganggap kalian saya ini pikun pasti kalian percaya apa yang saya katakan bener iki bau Yusuf temenan iki lala antusoti lala antufanidun terusafihuna la sodak tumuni yang mengkoyek ngestokake membenarkan segala kata Qalu tallahi ketika Nabi Yakub itu ngomong di hadapan cucu-cucunya bahwa katanya dia itu mencium baunya Yusuf, bau komisi Yusuf kan ditertawakan kan bener. Qalu iki lan tertawa. Qalu bodho matur sapa si Aulat cucu-cucune senyangkal. Lalu mari Yakub tallah demi Allah. Inaka sebenarnya panjenengan iku lafi dolalika yakti ing dalam kesesatan panjenengan khotai kadesi kekeliruan panjenengan al-qadini kang dimin Mbah utawa jenengan keterlaluan Mbah mungkin Yusuf niku niku baune Yusuf pun mboten riyen Mbah min ifrotika fi mahabbati min ifrotika saking oleh nglewati berlebihan panjenengan Ifrat berlebihan. Ini ifrat dikasih oleh melewati wates panjenengan. Fi mahabbati ing dalam mahabbah Yusuf ing dalam cinta Yusuf. Waroja ini khailan ngarep-ngarep ketemu Yusuf ala bu'dil ahdi ngatasi adai mongso. Itu komentari cucu Nabi Yakub ketika Nabi Yakub ngomong di hadapan mereka bahwasanya beliau benar-benar mencium bau Yusuf. Tapi mereka tidak percaya, bahkan dianggap itu mbah jenengan itu kebahagiaan pun mbah betul makanya
mbah kakung kok iso tok nemen yo. Ora tau niki lagi dene kok dinemen to. Mbah apa to Bang pun ngoten. Pun kan riyen aja mboten wonten. Niku jenengan ngoten niku keranten jenengan terlalu sayang, terlalu sayang. Dan harapannya kan tetap besar Nabi Yakub karena keyakinan beliau itu tetap meyakini ya bahwa Yusuf benar-benar masih hidup. Karena apa? Dulu pernah dapat informasi dari Yusuf bahwa pernah mimpi seolah Yusuf itu pernah melihat ada 11 bintang, ada bulan dan matahari sujud kepada dia. Disampaikan apa ya Pak? Dan menurut pahami Nabi Yakub keyakinan sesuai yang wahyu diterima beliau dari Allah, pasti Yakub di kemudian hari akan menjadi orang besar pasti. Sampai dulu-dulu nanti akan hormat, sujud bahkan kedua orang tuanya. Nah, itu diyakini masih ada dalam benak beliau itu. Makanya ketika saudara Yusuf pada perjalanan ketiga pulang dari Mesir ke Sam dengan membawa komisi, bau-bau tenan itu. Bau Nabi Yusuf itu. Saya nasi tahu ini baunya sih dimaksud ya itu bau masih komisi ini. Bau surga. Jadi lawan itu kalau inakal Nabi Yakub ini komentarnya jujur-jujur yang ada di dalamnya Nabi Yakub itu tentang ini ifradika fi mahabbati wa radilika ala buatilah. Falamma anja'ale ternyata apa yang dicium oleh Nabi Yakub benar itu memang benar-benar baunya Yusuf. Tidak lama setelah itu ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf yang pulang dari Mesir ke Sam ternyata benar membawa komisnya Yusuf. Falamma anja'al basir. Falamma anja'a muka alikane teko. Zaidatun tayan ku tambah ja'a teko sapa al-basir wong kang bebunga. Ketika orang yang memberi kabar gembira sing dimaksud sapa al-basir Yahuda tegese Yahuda. Jadi kenapa Yahuda? Miturut alasan niki bil komisi. Yahuda bil komisi kalangkung dadi yang membawa komisi Nabi Yusuf yo. Sang Mesir bawa dibawa ke Sam'an. Nah, nanti kan mereka kan kangge ngobati. Kan Nabi Yakub kan itu kan sudah buta kan ngobati. Yang membawa itu Yahuda. Kenapa? Karena lan ana supaya Yahuda iku kok kamalah teman-teman terus nggawa supaya Yahuda komiso dami ing komis darah. Komis dam sing dimaksud komisi Yusuf dulu ketika masih kecil. Dulu Nabi Yusuf ketika masih kecil kan oleh saudaranya kan diajak pergi refreshing. Karena Yusuf itu sangat disayang oleh abahnya Nabi Yakub bin Eka kan pasti tidak mudah abahnya mengizinkan. Terus lagi berbicara dilakukan akhirnya nggak cara piye cara supaya mengko Yusuf bisa dijak dolan dengan alasan refreshing. Besok intinya besok bisa sok abah kan bisa jauh. Itu tujuannya untuk menjauhkan. Akhirnya kan berhasil. Nabi Yakub kan mengizinkan. Terus ternyata ketika Nabi Yakub itu dulu ketika Yusuf masih kecil ya mengizinkan mereka membawa Yusuf pergi dengan alasan katanya mau diajak refreshing jalan-jalan. Pokoknya tiap hari panggah kegiatan itu aja monoton ya sesekali ya jalan-jalan refreshing jadi saiki ke pantai ke gunung kan ngono gitu. Jadi karena alasannya ya lumayan agak just mantap ya akhir Nabi Yakub mengizinkan walaupun terpaksa ternyata setelah dijak dan telah mendapat izin apa ya Yakub ternyata di perjalanan terus kan dilempar ke sumur ditemukan oleh pedagang terus dijual toh. Nah, sebelum mereka ikut pulang kan sudah direncanakan rencananya nanti sesuai kesepakatan kan Yusuf dilempar kan, jangan dibunuh. Awalnya kan ada yang mengusulkan dibunuh, tapi jangan dari mereka yang tertua, dari mereka yang paling banyak akannya mengusulkan jangan dibunuh lah, jangan. Nah, ya jangan dulu aja, nanti kita lempar aja ke sumur yang gelap itu di sana ada sumur. Nanti biar Yusuf nanti ditembus oleh pedagang. Pasti nanti akan ada pedagang lewat karena sumur itu biasa dipakai untuk lewat. Jadi banyak lalu lintas. Jadi banyak pedagang datang itu dari Sam ke Mesir. Jadi dilempar di situ. Menurut keyakinan mereka pasti nanti Yusuf itu pasti akan ditemukan oleh pedagang. Itu kan akhirnya ditemukan lah. Sebelum mereka pulang kan kudu alasan. Alasannya itu apa sing kira-kira bisa diterima Bapak bahwa Yusuf itu tidak bisa dibawa pulang, dipangan, dimakan segala. Alasannya apa? Terus akhirnya kata cara hilang, bikin sandiwara kan mereka. Sandiwara.
Ya saudara, baju Nabi Yusuf kan sebelum Yusuf itu dilempar ke sumur kan dilepas. Setelah dilepas, terus mereka cari kambing, ada mana kambing. Mereka sembelih, darahnya mereka pakai untuk diolesi. Nah, jadi komisi Nabi Yusuf diolesi darahnya komisi Adam. Nah, yang membawa waktu itu waktu kejadian sebelum Nabi Yusuf itu ada di rojo, ya. Masa-masa sulit, masa-masa kecilnya Nabi Yusuf. Yang membawa komisi yang Nabi Yusuf waktu kecil yang berlumuran darah palsu kan ini, itu Yahuda lah. Ketika saudara Yusuf itu pada perjalanan ke Mesir yang ketiga mau pulang dengan membawa komisi Yusuf, iki sing nggawa iku Yahuda dengan tujuan mbok menawa kene kangge ngurangi lah kesalahan yang biyen. Nggih nampuli biyen kan salah kan besar. Sing nggawa bajune Yusuf berlumuran darah, ikan Yahuda. Mulane ketika pada perjalanan ke berapa tadi? Ketiga ya, dari Mesir ke Sam, nggo baju komisi Yusuf, sing nggo Yahuda. Iki mesti kok kamala komisi Adam fa ahabba, mongko demen sapa Yahuda ayufarihu ya to bungahake sapa Yahuda ing Yakub kama azanahu kaya oleh nyusahake sapa Yahuda ing Yakub, karena dulu yang bikin susah abai itu Yahuda, saiki yang akan membuat abai Nabi Yakub senang ya harus dia. Oh, itu bikin Nabi, itu bikin Yahuda. Itu berarti sih yang membawa komisi itu Yahuda. Al-Qawlah ketika komisi Yusuf itu dibawa oleh mereka pulang terus ketemu abai terus akhirnya Al-Qawlah. Walam ma'anjal basi Al-Qawlah mongko ngoncalake nibake sapa Al-Bashir Yahuda abi dia Robalun ya. Ada sampun, ada mengatakan urutannya kan Robel, Sampun, Yahuda, Lewi, Robalun, Yajud, terus ada yang terakhir sing putri itu Dina. Pak Akaba Ifaru kama ahzan sing sapa dia. Al-Qahu torok kan tegese buah mesti ngelempar gitu. Sopo si Al-Bashir al-Qamiso ing komis ngelempar ala wajhi ngatasi wajahe wajhi nanti Yakub. Parfa ada mengko bali modal di rojak di bali jadi kok bali sapa apa wajhu bali basir kali bisa nek lho bongkang utur rojak bali sapa abi kene basir kali bongkang bisa. Begitu komis yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf dari perjalanan yang ketiga begitu komisnya itu nyampe di kota Kanasam menemui bapaknya abai terus diusap langsung seketika itu Nabi Yakub yang sebelumnya itu nggak bisa melihat kan buta karena saking sedih mikir Yusuf sering nangis langsung bisa melihat. Itu artinya sesuatu kan komis itu sesuatu ya benda mati ya. Tidak punya kekuatan, tapi memang Allah Ta'ala bikin sesuatu itu punya khas. Berarti makanya kita itu ya yang penting kita itu ketika ada sesuatu itu oleh Allah dikasih khususnya. Jadi sesuatu itu Allah dikasih khususnya itu kita tetap meyakini itu tidak punya kekuatan. Tapi Allah kan segala itu kan Allah. Yang penting kita tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang punya kekuatan Allah. Cuma memang ada sesuatu tertentu yang Allah dikasih melalui itu. Melalui itu. Tapi tetap harus pengen bahwa Allah sebenarnya. Di komisi mana yang asing dari Islam dibuka kok. Iya kok kan dinalar enggak kena bangsa aji memang itu mujizat. Allah aji pada bahas. Jadi Nabi Yakub setelah diusap dengan komisi Nabi Yusuf yang dititipkan kepada saudara-saudaranya jadi ada perjalanan yang ketiga langsung bisa melihat. Setelah Nabi Yakub bisa melihat, genti ngomong di hadapan mereka. Aslinya kan ditertawakan loh. Mbak kan saya genti. Tenan toh nak, tenan toh. Kan putra putri yang ngomong. Kala terus akhirnya ngendika supaya aku. Kala ngendika Yakub. Alam aku apa to durung tahu ngomong ingsun. Laku mari ira kabeh yen iki istri ingsun iku alam ngerti sapa ingsun minallah sing Allah maing barang-barang latak lamu kan latak lamu nek orang ngerti ya piye to pinae
aku lebih ngomong toh, aku kan tahu sesuatu yang kan tidak tahu. Enggak. Alam aku harus ngomong, saya mengetahui sesuatu yang tidak tahu. Di antaranya kok, pertama di dalam ini Yusuf mesti masih hidup, iya, kan itu kan. Jadi keyakinan itu tetap ada. Itu keyakinan, berarti pemberian, berarti Nabi Yakub keyakinan itu selain ya karena dulu pernah ada info dari Yusuf kali ya, sampai dari keyakinan. Yusuf memang masih hidup. Mesti alam aku laku ini lah. Ketika Nabi Yusuf ngomong di hadapan anak-anak dan cucunya bahwa ternyata prediksinya Nabi Yusuf memang benar ya. Yusuf rumah dia, ternyata komisnya itu akhirnya mereka kan ya kisinan kan. Dulu kan sekian tahun kan selalu menertawakan mbah pun mbah nyebut mbah itu pun kan yen boten wonten Yusuf mbah pun mbah nyebut mbah kan terlalu. Akhirnya ketika ternyata Yusuf hidup kan ya kelicutan kalau konco kelicutan terus akhirnya minta maaf ya ngapunten nggih Bang ngapunten ngene iki kalu ya abang ngapunten ngapunten Bang kalu matur sapa bani sapa anak cucu ini sapa awlat ya abang aduh bapak itu istagfir mugi nyunake ngapura panjenengan lana mari nyunake panjenengan ngapura panjenengan lana mari kita duman iku produser kita inas kronos kita kukuna gitu hotel nggih ngapunten Mbah ngapunten Kang kathah kula ingkang lepat Mbah itu nyuwun tulung Mbah kula njenengan suwunaken ngapura dhateng Allah taala nggih Mbah ngono terus akhire jawabe Nabi ya engko tak ajeng ngapura insyaallah Allah itu Allah Maha Ampun Allah itu sayang banget Allah itu suka memberi maaf ya tak ajeng ngapura kapan waktune sedahune nunggu malam Jumat sebenarnya jangan nunggu malam Jumat sedahune waktunya sahur arep jadi ketika mereka menyadari kesalahan mereka kan kesalahan karena mereka kan sering kali kan menyalahkan baik ya. Mbak Yusuf kan dia kan ternyata itu kan malu kan ya. Terus Niki minta maaf terus memohon kepada Nabi Yakub supaya dimintakan ampun. Terus akhirnya Nabi Yakub mengiyakan. Kala saufa iki, kala ngendika sapa Yakub, ya iya saya engko tak jalan ngapura. Saufa astagfiru bakal nyuwunake ngapura ingsun. Lak mari ora kabeh Robi ing pangeran ingsun. Kenapa inau korona sunna Robi huwa ya Rabbi al-ghafuru zakar akatuna ar-rahim kang wasif. Akhara zalika ketika Nabi Yakub diminta oleh anak cucu mereka, anak cucunya agar supaya berkenan memintakan ampun kepada Allah. Enggak langsung donga waktu enggak. Nanti dulu. Kenapa? Nunggu waktu ijabah. Waktu berdoa ini ada waktunya yang paling mustajab itu waktu yang cepat mempercepat terkabulkannya doa itu memang. Jika ketika Nabi Yakub diminta sudah coba memintakan kepada Allah, enggak langsung itu boleh waktu mustajab. Akhara ngakhirake nunda supaya aku dalikan mengkono doa ingin permintaane anak cucu ini ya aku dari doa ila sahari mari waktu sahur kita jam tahunan aja iya puna kenapa gitu dah kok ndak langsung dimintakan ampun waktu diminta karena ya puna terapun ono waktu sahur iku akrobal luwe parek ila ijabah mari kita ijabah terus supaya lebih cepat diijabah au ila ya ila Jumat itu mari malam Sumatera jauh, jadi ketika Nabi diminta oleh anak cucu mereka anak cucunya agar supaya berdoa kepada Allah, agar supaya kesalahan mereka dimaafkan karena Nabi Yakub ininya kan tapi tidak langsung berdoa waktu itu enggak, tapi nunggu waktunya. Jadi waktu itu ada mengatakan nunggu waktu sahur, ada mengatakan nunggu malam dino Jumat. Karena Jumat itu lalu malam Jumat itu mustajabah. Makanya kita kalau punya kegiatan ada cita-cita besar pengen tercapai ya atau cepat itu dengan cara ya diantaranya dengan cara mujahadah sholat itu sholat fajar malam Jumat insyaallah ini tiap malam Jumat mungkin sholat hajat tapi sholat tasbih diantara yang jadi untuk usaha ya sedikit usaha supaya harapan-harapan besar kita nanti diijabah Allah itu ya secepatnya
sholatnya ini mesti wasilahnya diaturnya dengan cara sholat aja, sholat tasbih praktikan pada rakaat lagi waktunya maghrib itu sholat tasbih itu ada 2 cara. Jadi tergantung waktunya. Kalau waktunya malam 4 rakaat nanti tiap 2 rakaat salam. Kalau malam yang bagus sholat tasbih itu kan 4 rakaat, nanti tiap 2 rakaat. Kalau untuk malam salam terus nanti nambah 2 rakaat lagi sehingga totalnya 5. Kalau siang langsung 1 kali salam. Itu soal pelaksanaan berapa sholat tasbih berapa salam. Kalau siang cukup 1, kalau malam 2. Terus yang dibaca itu nanti cara yang kan namanya sholat tasbih. Sholat dimana dalam pelaksanaannya itu banyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dibaca berapa? Berapa totali 300 kali. Caranya ada 2 cara. Pertama nanti takbir niatannya kan tasbih. Takbir setelah itu terus baca iftitah, terus baca tasbih. Iki sing cara pertama, riwayat pertama. Tasbih 10 kali. Setelah itu baca Fatihah surat. Setelah suratnya apa? Kalau yang kita apa itu ya pakai itu ayat kursi sama guru. Setelah itu nanti baca tasbih lagi 15 kali. Habis itu terus ruku baca dibaca, setelah baca dibaca terus tasbih 10 kali. Bangun ruku, bacaannya dibaca terus tasbih 10, sujud baca dibaca tasbih 10, bangun sujud jurus pena sajdatain ya. Dibaca lagi tasbih 10 kali terus sujud 10 kali terus langsung bangun masuk ke rakaat kedua langsung baca tasbih 10 kali terus Fatihah terus surat tasbih 15 kali terus demikian sampai salam. Ketika mau salam nanti setelah baca tasawuf akhir dibaca terus tasbih 10